Perjalanan kali ini menuju selatan Yogyakarta. Perjalanan ke selatan selalu punya cara sendiri untuk menenangkan ingatan kita. Roda terus berputar, membelah keheningan jalanan Bantul yang perlahan digantikan oleh aroma garam dan deru ombak yang samar. Kita sedang menuju pantai Parangkusumo, sebuah pesisir yang tidak hanya menyimpan mitos dan kisah spiritual yang mengakar kuat di sanubari masyarakat Jawa, tetapi juga menjadi saksi bagaimana manusia merayakan alam melalui seutas benang. Bagi masyarakat Nusantara, layang-layang bukanlah sekedar mainan masa kecil yang terbawa angin. Sejarah mencatat, jejak layang-layang tertua di dunia justru ditemukan di sebuah gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, melalui lukisan prasejarah berusia ribuan tahun. Di tanah Jawa sendiri, layangan tradisional seperti jenis mancunan atau kagokan dahulu diterbangkan sebagai simbol rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Sebuah media komunikasi vertikal antara manusia, bumi yang mereka pijak, dan langit yang memberi kehidupan. Kini filosofi ini bertransformasi tanpa kehilangan jiwanya. Hamparan pasir luas Parangkusumo ini dipilih bukan tanpa alasan. Karakteristik angin pesisir selatan yang stabil dan kencang menjadikannya tempat bertemunya para pelayang dari berbagai belahan dunia. Sabtu pagi, jarum jam baru menunjukkan pukul 10. Matahari mulai meninggi, menghangatkan pesisir di suhu sekitar 27 derajat Celcius. Disinilah dinamika itu dimulai, ketika angin bertiup stabil dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 5,6 mili per second, langit Parangkusumo seketika riuh dan ramai. 17 negara membawa identitas budaya mereka masing-masing melebur menjadi satu di langit yang sama. Dari layangan tradisional yang syarat makna hingga layangan modern raksasa berukuran puluhan meter yang dibawa dari berbagai belahan dunia. Semua bersiap mengambil tempat di angkasa. Dan perjalanan kita di Jogja International Kite Festival baru saja dimulai. Halo teman-teman, kembali lagi di ini kita punya cerita ya bersama saya Stanley dan Airin. Kali ini kita ada di Pantai Parangkusumo. Kita hari ini menghadiri Jogja International Kite Festival 2026. Yuk lihat di belakang, cantik-cantik kan layang-layangnya. Ini festival layang-layang terbesar di Indonesia ya 2026 ini. Adanya di Jogja, keren ya Jogja ya. Yuk enjoy, nonton. Begitu sampai di bibir pantai Parangkusumo, pandangan saya langsung tertuju ke atas.
Menariknya salah satu layangan pertama yang saya lihat di sini adalah karakter Tom and Jerry ya, teman-teman. Lucu juga melihat dua karakter kartun yang biasanya selalu berantem ini sekarang malah kelihatan kompak dan terbang bareng ya di langit pantai. Biasanya di film mereka saling mengejar ya, teman-teman. Tidak jauh ya, di samping sisi Tom and Jerry ada layangan lain yang ukurannya jauh lebih besar nih, yaitu layangan berbentuk ikan pari. Ini adalah jenis layangan balon atau show kite. Karena ukurannya yang besar dan ditiup angin, gerakannya di atas jadi kelihatan pelan dan tenang banget ya. Mirip seperti ikan pari yang lagi berenang di dalam air, teman-teman. Di handphone atau di TV teman-teman mungkin tuh ya suaranya berisik kresek-kresek ya, teman-teman. Karena di sini anginnya memang kencang banget ya. Jadi kalau kita gunakan payung itu payungnya sampai kebalik ya, rusak. Topi juga bisa terbang gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat ya pada persiapan itu ya, layangannya yang mau diterbangkan ya, teman-teman. Layangannya besar ya. Di informasi yang saya dapat sekitar bisa 5 sampai 20 meter ya, teman-teman. Bahkan untuk yang panjang ya seperti naga atau seperti ada talinya saling sambung menyambung itu bisa sampai 100 meteran ya, teman-teman. 150 meter bahkan. Satu lagi yang teman-teman lihat ini adalah ikan hiu dengan ekor tentakel panjang ya seperti gurita. Secara teknis di dunia pelayang, layangan variasi unik ini sering disebut sebagai Sharktopus ya, atau layangan gabungan karakter gitu. Jadi ada hiu dan juga gurita. Berdasarkan data peserta Jogja International Kite Festival, layangan jenis balon tiup raksasa seperti ini dibawa dan diterbangkan oleh tim delegasi dari Malaysia dan Tiongkok. Untuk rangka dari layangan ini itu bukan dari rangka bambu ya. Layangan ini sama sekali tidak menggunakan rangka bambu, teman-teman. Bentuk hiu gurita ini bisa mengembang murni karena angin pantai yang masuk dan mengisi rongga kain. Jadi di depan layangannya itu seperti ada lubang ya, saluran angin ya bisa masuk ke dalamnya ya, teman-teman. Dan untuk penahan dari layangan ini itu butuh jangkar pasir lah ya. Karena ukurannya besar dan menangkap volume angin yang banyak, layangan ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Talinya tidak bisa dipegang dengan tangan ya, melainkan harus diikat ke pasak besi besar ya, atau karung pasir yang ditanam di dalam pantai ya sebagai jangkar. Kalau teman-teman yang mengikuti acara ini lihat kalau di bawahnya itu banyak karung pasir ya, teman-teman. Dan layangan ini diikat itu di karung-karung pasir. Ada beberapa juga yang mengikatnya di pagar ya, kalau memang talinya cukup dan layangannya memang agak di tepi ya, dekat pagar gitu, teman-teman. Selain karakter kartun dan biota laut, Langit Parangkusumo hari ini juga diramaikan oleh layangan berbentuk hewan peliharaan seperti anjing dan ayam ya, teman-teman. Situasi di pantai ramai banget ya, teman-teman ya. Pada nonton nih layang-layangnya ada macam-macam. Layangan jenis show kite seperti ini memang selalu berhasil menarik perhatian ya, terutama anak-anak. Karena bentuknya yang familiar dan terlihat menggemaskan ya saat bergerak-gerak di udara, teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman, makin siang suasana di area pantai justru makin ramai ya.
Menariknya festival ini bukan cuma jadi ajang unjuk gigi para pelayang internasional, tapi juga jadi ruang hiburan rakyat ya. Dari pagi terlihat begitu banyak orang pengunjung ya dari berbagai masyarakat ya. Dari Jogja, ada juga yang saya lihat dari plat luar, bahkan dari negara luar ya teman-teman. Dari apa? Negara yang mengikut kali ya, yang peserta, dan juga ada yang penonton ya teman-teman. Ada beberapa orang asing yang membawa kamera dan mengabadikan festival layang-layang ini. Di bawah langit yang penuh warna ini, ribuan pengunjung lokal juga tampak antusias menikmati angin pesisir teman-teman. Pada berfoto dan mengambil video layang-layang yang begitu menghibur ya. Di sudut lain lapangan kita bisa lihat kesibukan para peserta sebelum menerbangkan layangan. Justru jadi tontonan yang gak kalah menarik ya teman-teman. Ketelitian di sini sangat krusial. Salah sedikit mengikat tali kekang atau salah membaca arah angin, layangan raksasa ini bisa gagal mengudara atau bahkan robek ya, terempas ke pasir teman-teman. Nanti teman-teman bisa lanjutkan dan ngeliat video saya ya, bagaimana ada layangan yang gagal terbang juga ya teman-teman. Fakta uniknya, festival internasional di Bantul ini sebenarnya sudah punya sejarah panjang ya, sejak tahun 90-an. Awalnya acara ini diadakan sebagai ajang kumpul tahunan klub lokal. Namun karena konsistensi dan daya tarik angin pesisir selatannya yang luar biasa, kini event ini sukses berevolusi menjadi salah satu agenda festival layang-layang paling bergengsi di Asia Tenggara. Saat ini persiapan penerbangan dari layangan 2 dimensi dan 3 dimensi ya teman-teman. Nah ini kita lihat ya, akan naik ya layangannya. Dan ada Lestari dari Wijaya Kite Club untuk persiapan ya. Untuk persiapan. Ini untuk kloter ke-8 persiapan ya. Mau diterbangkan. Bendera merah sudah dinaikkan, berarti persiapan belum selesai untuk dinaikkan. Belum hijau? Iya. Nanti yang mohon sekali lagi untuk para penonton, para di sini panitia menjelaskan ya teman-teman, kalau penonton juga harus hati-hati melihat arah dari layangan ya. Jangan sampai layangan jatuh dan terkena kita ya yang nonton. Tepuk tangan semuanya, yuk naik bareng-bareng saudara. Satu. Oke, biar dinilai Dewan Juri di atas. Kita panggil untuk kloter terakhir. Kloter ke-9 kita panggil persiapan kloter 9 dari 6 Naman Desa, Kabupaten KR. Kesenian. Silakan juga untuk Bapak Ibu semuanya menjadi tempat yang paling nyaman, paling teduh, paling santai untuk menyaksikan bareng-bareng Jogja International Kite Festival 2026 di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Mancungan Merpati dari Akila Kite, Perang di Ponorogo dari player Kaci Kediri, dan yang terakhir dari semuanya. Habis ini dari layangan tradisional kita akan melihat lomba untuk kelas 2 dimensi. Jadi panitia terus mengingatkan ya kepada penonton harus hati-hati saat layang-layang naik. Kita juga harus perhatikan arah layang-layang ya teman-teman, karena saat layang-layang jatuh dan terkena penonton itu sangat berbahaya ya. Jadi selalu diingatkan terus untuk berhati-hati ya teman-teman.
kuliah ada nggak? Hati-hati dilihat. Oh bagus, cakep, cakep di atas, cakep. Ya, ya. Kita panggil untuk Anda menghadap di Dewan Juri untuk melakukan penilaian layangan Anda. Benar. Menerbangkan layangan sebesar ini ternyata butuh keamanan ekstra. Para pelayang wajib memakai sarung tangan tebal khusus ya, agar kulit mereka tidak terluka akibat gesekan tali yang menegang ya, akibat ditiup angin laut ya teman-teman. Selain itu ada zona steril khusus yang dipasang di area take off ya, agar layangan yang panjang itu tidak mengenai para pengunjung di sekitar pantai. Dari deretan peserta internasional yang hadir atau delegasi dari Korea Selatan menjadi salah satu yang menarik perhatian penonton di Pantai Parangkusumo, teman-teman. Kita bisa lihat layangannya berwarna putih ya, dengan logo bendera Korea. Kehadiran mereka membawa warna tersendiri dalam festival internasional ini. Dalam catatan sejarahnya, masyarakat Korea sudah menerbangkan layangan sejak zaman kerajaan purba. Bahkan sempat digunakan sebagai alat strategi militer untuk mengirim pesan rahasia di medan perang. Karakteristik utama layangan tradisional mereka umumnya memiliki lubang di bagian tengah. Lubang ini bukan sekedar hiasan, melainkan sebuah inovasi aerodinamis kuno untuk mengatur sirkulasi angin yang kencang. Desain cerdas inilah yang membuat layangan mereka tetap stabil dan kokoh di saat berhadapan dengan karakter angin pesisir selatan Jawa yang terkenal kuat. Bagi para pelayang, Pantai Parangkusumo menawarkan tantangan yang sangat unik. Hamparan pasirnya yang luas memberikan ruang pacu yang ideal untuk meluncurkan layangan berukuran raksasa. Namun bermain di pesisir selatan berarti harus siap berhadapan dengan karakter angin yang sangat dinamis ya teman-teman. Diperlukan kepekaan tinggi serta pengalaman bertahun-tahun untuk bisa membaca perubahan arah hembusan angin laut secara akurat sebelum memutuskan untuk menaikkan kain yang panjangnya ratusan meter ke udara. Jika menengok kembali pada sejarah Nusantara, fungsi layang-layang sebenarnya sangat luas. Di beberapa wilayah pesisir Indonesia, para nelayan tradisional sejak zaman dahulu sudah memanfaatkan layangan kecil dari daun khusus untuk membantu mereka memancing di tengah laut. Layangan diterbangkan rendah untuk menjatuhkan umpan tanpa membuat ikan takut oleh bayangan perahu. Sebuah kearifan lokal yang membuktikan kedekatan mendalam leluhur kita dengan angin dan samudra. Seiring perkembangan zaman, festival ini menjadi saksi titik temu antara tradisi dan teknologi. Layangan yang kita lihat saat ini tidak lagi hanya mengandalkan bambu dan kertas, melainkan perpaduan kain parasut nilon berkualitas tinggi serta serat karbon yang sangat kokoh dan kuat ya. Kombinasi material modern ini dirancang agar layangan tetap fleksibel, mampu bertahan di tengah cuaca ekstrim, dan yang paling utama tetap aman bagi ribuan pengunjung di sini.
Jauh sebelum teknologi satelit dan drone ditemukan, layang-layang memiliki peran yang sangat besar dalam dunia sains global. Pada abad ke-18, para ilmuwan di Eropa dan Amerika menggunakan layangan yang dipasangi termometer untuk mengukur suhu serta kelembaban di lapisan atmosfer bumi. Bahkan eksperimen listrik legendaris yang membuktikan adanya muatan listrik pada petir dilakukan dengan menerbangkan seutas layangan di tengah badai. Sebuah alat sederhana yang ternyata menjadi pembuka jalan bagi ilmu meteorologi modern. Bergeser ke sejarah dalam negeri, wilayah Bali juga memiliki catatan mendalam tentang tradisi ini ya teman-teman. Di sana layangan tradisional seperti jenis bebean atau jangan bukan sekedar sarana hiburan setelah musim panen. Berdasarkan kepercayaan lokal, layangan dipercaya sebagai stana atau kendaraan bagi Rara Angon, putra Dewa Siwa yang merupakan pelindung para petani. Menerbangkan layangan ke langit adalah suatu bentuk doa visual untuk mengusir hama tanaman serta menolak bala yang bisa merusak kesuburan tanah. Keunikan lain yang seringkali memecahkan rekor di festival seperti ini adalah kehadiran layangan berantai atau train kite. Catatan rekor dunia mencatat layangan berantai terpanjang yang pernah mengudara bisa mencapai panjang beberapa kilometer dengan ratusan kepingan yang terikat pada satu tali utama. Menjaga kestabilan layangan jenis ini membutuhkan sinkronisasi tim yang luar biasa, karena beban tarikan angin yang dihasilkan bisa mencapai ratusan kilogram dan membutuhkan teknik pengereman tali yang sangat matang. Ibu mau masuk, wah nanti mau jajan apa di sana ada nggak ya? Ada, komplit. Mau minum apapun ada semuanya. Minuman panas dikit juga ada semuanya. Ada. Jadi semuanya untuk. Berikut beberapa peserta yang akan menaikkan layangan ya teman-teman. Bisa disaksikan bagaimana mereka mulai dipanggil satu persatu untuk menaikkan layangan mereka. Mari kita tonton ya teman-teman. Nanti kita, yuk, 3, 2, 1, go! Gatot kaca, Gatot kaca, Gandrung. Gatot kaca, Gandrung. Gatot kaca jual mahal, kata aku mudun banget. Iya, Gandrung pendosa. Kapan? Ya, mana sang yang bumus ae. Ane sengkuni leng udang piye? Ya ora disingkat tak sengkuni. Ayo sang. Ayo sengku, ayo sengku. Tak sengku. Wah, naik. Oh, pelan, tenang sengkuni ya. Menyusul Gatot Kaca Gandrung. Samyong. Samyong. Ya. Benderanya dinaikkan masih Dia lagi cari tempat, sendiri masih bendera merah, masih cari tempat untuk naik. Senderewe ini dari Peskit Kite Club. Senderewe. Satu, Senderewe. Ayo naik nih, di Senderewe kok naik nih? Ayo jadi Senderewe, ayo aku lihat sama ingin ya. Ayo sana. Ayo we. Ya, ayo re. Ya, silakan. Untuk sender naik luar biasa. Sapu jagat. Persiapan. Baik, tentu saja persiapan untuk kloter ke-7 ada penjelajah bulan dari Cakra Jateng. Iya, penjelajah bulan. Tarik, Mang. Iya. Ya, penjelajah bulan. Penjelajah bulan. Ayo, naik terus. Up.
Waro, siap untuk naik ke udara. Waro, ya, dari Budi Utomo, udah naik Waro. Terima kasih. Go. Hati-hati, ya Isa, ayo Sam. Lamuran sing kapal. Samuel udah, ayo Sam. Ayo Mur. Rei. Murianto sama toh? Raimu. Hati-hati, nanti tiba kena Samura kepedis nanti. Ya. Oke, Rei. Ayo, namanya Samurai, panggilnya bisa Sam, bisa Mu, bisa Rei. Mu. Kencana langit persahabatan pengudara. Langit dari pantai Parangkusumo Bantul Yogyakarta. 3, 2, 1, go! Kencana langit, ayo kan. Kau kencana. Aku malah kencana loh. Ayo kan, naik kan. Nah, ayo, Ingat. Lang. Iya, kencana langit mengudara. Untuk persiapan juga untuk kloter yang ke-8 atau kloter terakhir. Untuk menarik sekuat tenaga, biar juga bisa menghiasi di langit di Pantai Parangkusumo Bantul Yogyakarta. Ini peserta terakhir untuk 2 dimensi. Oh, Garuda Wisnu ini yang Garuda Wisnu dulu, dari Galaxy Cat Ponorogo. Galaxy Cat Ponorogo, Garuda Wisnu. Belum, masih kloter ke-7 ini. Garuda Wisnu naik jalur. 3, 2, 1, Garuda Wisnu mengudara. Garuda Wisnu, ayo no wes. Ayo wes. Kar. Ayo no. Kar. Wisnu izin berarti. Ayo. Wisnu. Ya. Oh, ini jadi yang Garuda Wisnu ya? Oh, yang Garuda ini Garuda Wisnu. Gagal teman-teman. Itu biasa ya? Jatuh layangannya. Biasa dari apa? Ada 2 nama yang sama. Nanti diulang lagi biasanya. Wisnu dan Garuda Wisnu Cokron. Naik. Garuda Wisnu Cakraningrat mengudara. Luar biasa, asik ya kita tonton ya. Oh, tenang sekali. Iya. Ya, ada sedikit goyang. Terima kasih untuk teman-teman 2 dimensi yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Waduh. Alawis, wis berarti alam kok yo anjlok to wis. Wis alam tenang kok yo anjlok to Wisnu. Iso lho dicokot utawi. Ora saja dipancal sing boncengan mau lah kalau sing do. Itu cakar tangannya obah lho. Ayo itu. Langsung dia kan tewas dengan tiba-tiba. Sakit Wisnu. Iya. Sore hari pukul 4:13, layangannya makin banyak ini teman-teman, ada yang nambah ya. Direktur Pamofik Polda Daerah Yogyakarta, yang saya hormati Direktur Badan Otorita Borobudur, Direktur Safety Airnav Indonesia, General Manager Airnav Cabang Yogyakarta, yang kami hormati segenap anggota Forkopimda Istimewa Yogyakarta. Untuk itu yang kami hormati Bapak Imam Pratama, kami persilahkan. Sekarang tidak begitu panas ya Bu ya. Insya Allah bekas-bekas anunya nggak luntur gitu sekarang, kelihatan masih cerah sekali.
yang kita terbangkan seperti roti. Ini adalah pertemuan yang indah antara bumi dan langit. Berfoto mengingatkan kita untuk tetap membumi, menjaga akar tradisi dan kebudayaan lokal. Sementara layang-layang mengajak kita untuk berwawasan luas, melintasi batas-batas internasional dan merajut persahabatan antar bangsa. Dan tentunya sudah kita bisa saksikan bersama di belakang barisan berfoto. Kita boleh berikan tepuk. Kalau berbicara tentang layangan dan sejarahnya, begitu banyak fakta menarik ya teman-teman. Sejarah mencatat bahwa layang-layang memiliki andil yang sangat besar dalam sejarah penerbangan modern manusia. Di akhir abad ke-19, penemu legendaris seperti Wright bersaudara menggunakan desain struktur layangan bersayap ganda untuk mempelajari cara kerja gaya angkat dan kendali angin. Eksperimen sederhana menggunakan seutas benang di bumi inilah yang menjadi fondasi awal mereka sebelum akhirnya berhasil menciptakan pesawat terbang pertama di dunia. Sebuah bukti nyata bahwa dari mainan angin yang sederhana lahir teknologi yang mengubah peradaban. Tak hanya di dunia sains, di negara seperti Jepang, layangan tradisional yang dikenal dengan nama Edo Dako atau Rokaku juga menyimpan sejarah kultural yang sangat kuat. Sejak zaman kuno, masyarakat di sana menerbangkan layangan bergambar wajah prajurit atau motif naga sebagai simbol doa untuk pertumbuhan anak-anak agar tumbuh sehat dan berani. Setiap warna dan goresan lukisan di atas kain parasut atau kertas layangan selalu membawa pesan mendalam tentang harapan dan penghormatan kepada alam. Saat matahari perlahan mulai condong ke barat dan angin pesisir mulai berubah arah, tibalah salah satu momen yang paling menguras tenaga, yaitu menurunkan layangan ya teman-teman. Menarik kain raksasa yang masih syarat akan tekanan angin membutuhkan kerjasama tim yang sangat solid. Satu persatu layangan balon ini mulai diturunkan lalu dilipat dengan penuh ketelitian di atas hamparan pasir. Momen ini menandai berakhirnya tugas mereka hari ini di siang hari, menyimpan kembali mimpi-mimpi indah yang baru saja mereka terbangkan di langit Parangkusumo. Mereka akan kembali mempersiapkan, atau mungkin beberapa tim akan mempersiapkan layangan dengan lampu LED di malam hari. Ya, bagaimana Oma festival layang-layangnya? Oke banget, lucu, bagus-bagus dan unik, luar biasa. Oke. Dan ramai. Senang dah? Oh, sangat bahagia sekali. Sip, mantap. Menjelang malam hari ini layangannya ada lampunya ya teman-teman. Lucu banget nih kelihatannya ya. Pemasangan lampu pada layangan nih. Udah mulai malam, jadi dipersiapkan layangannya dengan lampu-lampu menarik ya teman-teman. Makin malam makin meriah nih. Layangannya lucu-lucu, dipasangin lampu lagi. Kita lihat nanti ya gimana beberapa saat lagi kalau semuanya udah ada lampunya kali ya.
Oke ya teman-teman, demikian ya video dari kami festival layang-layang ya di Parangkusumo, di pantai Parangkusumo ya, Yogyakarta ya. Semoga terhibur ya. Jangan lupa like, subscribe channel kami ya teman-teman. Jangan lupa share juga. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Bye bye. Kita bawain tapi nggak apa-apa ya Bu ya, karena itu lagu favorit Ibu banget banget buat Ibu yang ini. Boleh tepuk tangan dulu dong bapak-bapak ibu-ibu buat Ibu Sari.